Oke, Danu, suara saya terdengar? Dengar. Ya, baik. Bisa dicek kembali di landasan latar belakang masalah ya, di pendahuluan. Nah, ini untuk teknis penulisan ini juga ya, Danu ya, diperhatikan. Ini masih belum dirapikan ini layoutnya. Kemudian bab satunya ini gimana? Coba lihat di tulisan bab 1. Bab 1 dia ditulisnya seperti apa? Dia menggunakan huruf besar, pendahuluan juga huruf besar. Iya, itu untuk semua bab ya, berlaku untuk semua bab. Penulisan di awal bab. Kemudian penomoran satu-satu, latar belakang masalah. Coba dicek kembali juga ini jenis hurufnya ya, jenis hurufnya sudah dipastikan menggunakan Time New Roman, ukuran hurufnya juga atau size-nya, dan dilihat juga warnanya ya. Nah, ini untuk teknis. Kemudian rata kiri kanannya itu diatur dulu. Iya, kemudian coba perhatikan paragraf pertama dengan paragraf lainnya. Ini spasinya coba konsisten. Dia lihat di template spasinya berapa yang sebenarnya, ya, untuk semua. Ini coba lihat juga paragraf pertama. Ini masih lari-lari dia. Cek kembali typonya. Kemudian bahasa asing, jangan lupa di garis miring atau dimiringkan. Tadi ada beberapa saya temukan sebenarnya di semua halaman. Dicek kembali, jangan di pendahuluan aja ya, semua bab 1 sampai bab 3 nanti dicek kembali. Ini baru saya lihat secara teknisnya dulu ya. Nah, ini coba lihat paragraf pertama, kedua, ini spasinya berapa. Kemudian tiba-tiba di paragraf kelima ini sudah jadi berapa ini. Coba konsisten ya. Lihat di template, cek kembali di template-nya, ukurannya berapa sebenarnya. Kemudian di paragraf terakhir juga ini kenapa ini lari-lari nih, ya nanti dirapikan ya. Kemudian masuk ke rumusan masalah, sudah ini spasi enternya juga terlalu jauh antara nomor 1 dengan nomor 2. Oke, sudah akhir rumusan masalah dan tujuan, tinggal teknis penulisannya aja. Untuk manfaat penelitian nih, ada manfaat praktis dan teoritis. Coba dia dibalik. Jadi manfaat teoritis terlebih dahulu, baru manfaat praktis ya. Jadi secara teori dulu. Secara teori sebenarnya apa manfaatnya? Coba ini juga perdalam pembahasannya masih sedikit. Nah, kemudian teknis penulisannya juga itu masih coba rapikan dia, rata kiri, rata kanan ya kan. Kemudian ini 1 dikasih A. Kenapa dikasih A kalau cuma 1? Kalau ada 2 pembahasannya baru dikasih A, B, C gitu. Tapi kalau 1 nggak usah, langsung aja. Ya, dihapus aja nomornya kalau cuma 1. Kalau misalnya ada 2 baru dibuat A, B, C, D. Ini kan cuma 1. Jadikan paragraf, tambah lagi ya. Nah, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Ini seperti bisa itu bahasa bakunya seperti apa? Nah, penelitian ini bisa, ini kan tidak baku. Untuk penelitian, untuk karya ilmiah pakai menggunakan bahasa-bahasa yang baku ya. Nah, diganti dengan kata apa kalau bisa? Dapat ya. Nah, kemudian diawali dengan huruf kapital dan dirapikan kembali teknis penulisannya. Nanti dicek kembali ya. Nah, ini bab 2 juga, bab 2 kajian pustaka. Ini hurufnya udah berapa ini ukurannya? Sama dikapitalkan. Oke. Paragraf pertama dicek kembali, dirapikan. Nah, untuk penelitian terdahulu udah ada berapa ini? Oke, sudah ada 5. Ya, sebutkan nama penelitiannya, judul penelitiannya, teks hasil penelitian. Kemudian jangan lupa dimasukkan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Jadi supaya kita tahu nih perbedaan dan kesamaan dengan penelitian kita nantinya.
coba di iniin ininya tabelnya dirapikan supaya jangan ada huruf-huruf yang terpangkas ya. Oke, kita masuk ke teori. Kamu pakai teori apa ini? Oke, teori agenda setting. Nah, ini dia. Masukkan asumsi dari teori agenda setting ini. Apa asumsinya? Oke, bagaimana media dapat mempengaruhi perhatian khalayak dengan menekankan isu-isu tertentu dan membuat ya, ini kalau ada ini lihat lagi nih kan ini sudah dapat lagi nih, tidak rapi ya kan, nanti dirapikan ya. Kemudian jangan lupa referensi ya, ketika kita mengutip ya mas. Ini kan baru satu nih, kamu masukkanlah paling kurang 3-5 referensi gitu. Kemudian kamu pakai teori pendukung ya. Nah ini sama juga ya, perdalam pembahasannya dan ditambahkan referensinya untuk teori pendukungnya. Oke, kita cek ke gimana, bisa dipahami Danu? Apa terlalu cepat saya menyampaikannya? Ya, sudah direkam kan atau dicatat ya? Oke, kita masuk ke landasan konseptual. Landasan konseptualnya ya oke, sudah ada komunikasi, definisi. Nah, ini coba diberikan referensinya. Kamu yang di paragraf pertama ini mengutip dari mana gitu. Ya, kemudian seperti kalimat ini ya, ini adalah sebuah proses. Kenapa kalimatnya pendek kemudian langsung di titik? Proses apa gitu? Ditambahin penjelasannya. Ini adalah sebuah proses. Nah, bingung kita kan? Kenapa langsung di titik ya? Proses apa yang dimaksud di sini? Oke, nanti dibaca lagi dan diberikan referensinya ya. Iya, enggak, dari referensi dari hasil bacaan kamu itu bacanya di mana? Di jurnal misalnya, kamu masukkan referensinya. Kalau di buku juga boleh, masukkan. Kamu citasinya udah menggunakan Mendeley kan? Oke. Oke, ini kita lanjut ke ini, kenapa nomornya 1? Oke, iya. Berarti agak masuk ke dalam dia, ya. Nanti rapikan. Berarti uraian dari ini ya, ya agak masuk ke dalam dia ya, karena masih dalam nomor yang sama. Nah, dirapikan lagi. Oke, kemudian yang kedua apa? Unsur komunikasi. Unsur. Ya. Oke, unsur pertama sumber. Nah, ini di sumber ini masukkan referensi sudah dipesan. Oke, di unsur yang pertama sudah ada referensinya. Di unsur yang kedua pesan belum ya, masukkan ya. Dan rapikan juga teknik penulisannya. Kemudian di unsur yang ketiga sudah ada. Unsur yang ini yang paling terbalik ini, efeknya di paling akhir. Ya, komunikan dia letaknya setelah komunikator. Setelah komunikator ada pesan dan komunikan. Nah, ya. Dia ada orang yang menyampaikan, ada apa yang disampaikan, dan ada juga orang yang mendengarkan atau komunikan. Baru saluran atau channel atau media, kemudian yang terakhir efek. Nah, nanti disesuaikan biar urutannya sesuai. Oke, untuk efek sudah diberikan referensi ya. Nah, ini komunikannya cuman ini kering ini. Kamu tambahin lah pembahasannya ya. Iya. Oke, kemudian proses komunikasi.
Nah, ini banyak pakai bahasa asing tapi tidak dimiringkan. Proses komunikasi kamu dapat berapa nih, Danu? Kamu pakai yang menurut siapa ini? Iya, ada berapa menurut dia proses komunikasi? Yang pertama, gimana? Ada Primer, sekunder, ya? Apalagi? Nah, itu kamu pisah-pisahin ya. Keluarin dari paragraf itu dulu. Yang ya dikasih nomor satu, misalnya proses komunikasi secara primer. Nah, kasih nomor, baru kasih penjelasannya. Yang kedua, proses komunikasi secara sekunder, kamu keluarkan juga jadi nomor, baru nanti kamu kasih definisi dan penjelasan atau uraian-uraian yang cukup. Iya, di proses komunikasi itu kan ada primer, sekunder, terus ada berapa nih kamu buatnya? Menurut siapa ini? Ya, dia menjelaskan proses komunikasi ada berapa di sini? prosesnya di sini ada 3. Primer, sekunder, satu lagi apa? Kita mau jelaskan satu persatu, dikasih nomor ya. Karena fokus kamu kan ini proses komunikasi kan. Jadi disinilah perdalam pembahasan kamu ya. Ini yang menjadi acuan kamu nanti dalam menentukan hasil penelitian, menulis hasil penelitiannya. Nah, kemudian oke, masuk ke radio. Oke. Ya, oke, radio juga berikan referensinya sudah. Nah, ini menurut Undang-Undang Penyiaran Indonesia, kamu ngutipnya dari mana ini? Kasih referensi ya. Iya, kasih referensi. Di jurnal juga boleh, di buku pedoman, atau di mana kamu mengutipnya, di website. Pokoknya kasih referensi ya. Kemudian ini ada ada pembagian struktur organisasi juga yang dimaksud dengan divisi manajemen umum itu apa, dijelaskan. Kamu ngutipnya dari mana? Kasih referensinya. Oke, kita tinggalkan dulu kerangka pemikiran. Nanti kalau sudah semuanya, baru kita cek kembali untuk kerangka pemikirannya. Kita langsung ke metode ya, Danu ya.